Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, pagi hari ini kita berdoa supaya berkat yang paling indah dalam hidup kita, yaitu kebenaran firman Tuhan, boleh jatuh di tanah hati kita yang baik, sehingga berbuah dalam hidup kita. Bapa, kami naikkan syukur kami ke hadapan-Mu karena pagi hari ini Engkau menyediakan berkat yang terbaik dalam hidup kami, yaitu kebenaran-Mu. Mari Roh Kudus tolong kami, pimpin kami, supaya kebenaran-kebenaran yang kami dengar itu benar-benar jatuh di tanah hati kami yang baik, sehingga bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Amin. Saudara, mari pagi hari ini kita merenungkan satu kebenaran yang mungkin sudah sering kita dengar. Saya akan bacakan di dalam Injil Matius pasal 4, judul perikop di sana adalah pencobaan di padang gurun. Dan pencobaan yang pertama ini yang saya ingin bagikan buat saudara dan diri saya sendiri ya. Dikatakan ayat ketiga dan keempat saja, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya ulang jawaban Tuhan Yesus. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini akan jadi perenungan saudara dan saya hari-hari ini, saudaraku ya. Manusia hidup, kalau hidup dia pasti makan ya. Kalau sakit biasanya enggan makan, gitu ya, paling gampang ya. Jadi kalau hidup sehat, hidupnya dia akan makan ya. Dan iblis mencobai Tuhan Yesus, suruh membuat batu jadi roti. Ya. Dan saya merenungkan ini saudara, ada hal yang menarik sekali. Kenapa iblis menggoda Tuhan Yesus dengan cobaan pertama ini? Dia karena tahu Yesus setelah puasa 40 hari 40 malam, dia pasti lapar. Dan dia menggoda dengan satu godaan, yaitu membuat batu jadi roti. Wah, saudaraku, ini benar-benar jadi perenungan. Tadi waktu saya merenungkan ada hal yang menarik sekali, yaitu hari-hari ini kalau kita menilik hidup kekristenan kita, saudaraku ya, apakah yang menjadi sumber hidup saudara dan saya? Ini harus jadi perenungan saudaraku ya. Karena kalau tidak firman Tuhan yang membuat hidup kita, pasti ada yang lain yang seakan-akan membuat kita hidup, padahal tidak saudaraku ya. Makanya di sini ada istilah batu dan roti saudaraku ya. Saudara renungkan hari-hari ini. Apa yang menjadi sumber energi kehidupanmu hari-hari ini? Batu yang seakan-akan jadi roti, atau memang benar-benar roti yang daripada Tuhan yang menjadi sumber energi kehidupanmu? Hari-hari ini saya merenungkan benar-benar saudaraku ya. Kadang-kadang saya waktu bangun pagi berdoa, dibawa Tuhan, merenungkan akan kebenaran. Saya benar-benar berdoa, Tuhan tolonglah kami supaya kebenaran-Mu ya, seperti kata Tuhan Yesus, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, ini benar-benar menjadi sumber energi kehidupan kita ya. Kalau saya berdoa gitu, saya minta benar-benar, Tuhan biarlah diriku, umat-Mu yang percaya, itu benar-benar tahu bahwa sumber energi kehidupan kami ini adalah kebenaran-Mu. Ya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajar di Matius pasal 5. Saudaraku, ayat 6 dikatakan, barang siapa ya, berbahagialah
Berbahagialah manusia yang haus dan lapar akan kebenaran, maka dia akan dipuaskan. Saya ingat ayat emas yang seringkali kita dengar di dalam Mazmur 119 ayat 105. Dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini jelas sekali. Jadi setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu harusnya menjadi sumber energi kehidupan kita, saudaraku. Ya. Mari hari-hari ini saudara dan saya kembali merenung. Kembali benar-benar merenung, saudaraku. Apakah firman Tuhan ini menjadi benar-benar ketertarikan yang kuat di dalam hidupmu dan hidupku? Kalau tidak, saudara mulai berdoa, Tuhan, kalau Engkau sampai berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itu menjadi kembali menyala di dalam hati saudara dan saya. Kalau tidak, saudaraku, nanti jangan-jangan kita makan batu yang kita kira roti, saudaraku. Ya, banyak sekali saya lihat. Aduh, ini memang benar-benar jadi tantangan buat anak-anak Tuhan, saudaraku ya. Bisa pelayanan, ya. Saya lihat banyak anak-anak Tuhan bisa pelayanan. Tapi kalau ditanya baca firman enggak, saudaraku. Ini menjadi satu pertanyaan menurut saya. Ya. Jadi apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini satu kebenaran yang harus menjadi perenungan buat saudara dan saya. Pagi hari ini satu hal yang ingin saya ulang-ulang dan saya sampaikan adalah tanyakan pada diri kita masing-masing. Sumber energi apa yang membuat saya hidup, saudaraku? Ya. Ini harus ditanyakan kepada diri setiap saudara dan saya. Dan kalau saudara minta kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan tunjukkan kepada setiap saudara dan saya. Iya, memang sumber energimu mungkin yaitu batu yang kamu kira jadi roti, saudaraku ya. Dan iblis tahu akan hal itu. Ya. Oleh sebab itu dia sediakan batu-batu yang kadang kalau mata kita salah melihat, dia seakan-akan menjadi roti dan itu menjadi sumber energi kehidupan saudara. Saudaraku, pagi hari ini ada satu hal yang akan saya sampaikan kepada saudara dan saya. Biarlah ini menjadi perenungan buat saudara dan saya. Depan, saudara benar-benar harus berdoa, saudaraku ya. Karena sekali lagi di sini katakan iblis mencobai. Hari-hari ini saudara harus waspada bahwa iblis menyediakan hal-hal yang indah-indah untuk menjadi sumber energi hidup saudara. Tapi itu sesungguhnya batu, saudaraku. Jadi pagi hari ini biar apa yang saya sampaikan menjadi perenungan buat saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau yang menolong kami, biar setiap kami yang mendengar firman Tuhan, benar-benar hati kami boleh diubahkan. Benar-benar kami punya hati yang mau mendengar apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati.